Bung. Jadi kita perlu melakukan pendidikan politik. Kalau anak muda yang benar-benar tokoh ini, dia akan menciptakan suasana politik itu yang riang gembira, ide dan gagasan, bukan memberikan hoaks. Bahwa berbicara etikanya pun mereka harus beradaptasi dengan etika sesuai perkembangan zaman. Halo teman-teman netizen, anak muda yang sekarang suka dengan dunia politik. Kini Forsat Media ada program baru yang namanya Dialog Kue. Ini pembincangan tentang politik juga, hukum, dan sosial. Jangan lupa follow, share, dan subscribe. Sekarang kita kedatangan bintang tamu, narasumber lah lebih tepatnya. Narasumber teman muda juga yang sudah lama hidup di dunia gerakan, hidup di dunia organisasi. Saya perkenalkan, ini dia Bung Edgar Silalahi. Siap, Bung Luhut. Gimana kabar Bung Edgar? Puji Tuhan, Gitu. kabar baik. Masih aktif? Masih aktif. Ya, di organisasi apa sekarang? Sekarang masih aktif di GMNI. Kebetulan GMNI. menjabat di DPP GMNI. Selain di game ini, aktif apa lagi Bung Edgar? Apa nih anak yang manggilnya? Bung, Dinda, Kanda? Senyamannya aja. Senyamannya aja. Senyamannya aja. Bung aja ya. Bung. Apa? Selain di game ini aktif di mana lagi? Ya, kita aktif di berbagai, ya kita cuma aktif di GMNI, mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar GMNI yang bersifat sosial. Sosial gitu ya. Emang selama ini kegiatan gerakan mahasiswa GMNI itu apa aja sih yang dilakukan? Kalau kawan-kawan di GMNI yang pasti yang pertama pengkaderan. GMNI kan Pengkaderan. sebagai organisasi kader, organisasi ideologi, yang pasti yang utama itu pengkaderan dan langkah-langkah ideologi. Kemudian saat ini GMNI masih tetap di situ konsen dalam langkah-langkah pengkaderan dan langkah-langkah regenerasi. Sekarang ya ini kan jauh udah modern berubah. Seberapa tertarik sih kaum muda itu? Ini kan mahasiswa berarti ya? Kan ini mahasiswa tuh, artinya yang masuk dalam organisasi kan mahasiswa-mahasiswa ya, orang yang kuliah kan ya. Seberapa banyak sih yang tertarik ikut-ikutan organisasi seperti ini? Lumayan di kelompok mahasiswa itu lumayan banyak yang masuk dalam GMNI, karena di GMNI ini kita menemukan atau bisa dianggap GMNI sebagai wadah baru dalam proses pembentukan diri, baik berbicara hukum, politik, HAM, sosial dan lain sebagainya. Tar. Ini kan GMNI udah lama. Sudah lama. Iya, udah mau hampir 100 tahun. Ya. Apa yang baru dari yang membedakan GMNI dengan organisasi Cipayung lainnya atau organisasi pemuda lainnya? Apa sih yang membedakan? Begini, GMNI itu kan itu tadi organisasi kader yang menciptakan pemimpin-pemimpin muda. Nah, GMNI ini dengan semboyannya pejuang, pemikir-pemikir pejuang, yang artinya banyak anak-anak GMNI di GMNI sendiri banyak menghasilkan kader-kader yang pemikir. Ya. Gitu. Banyak, dan sampai hari ini bahkan kader-kader yang berkader di GMNI itu banyak mengisi lini-lini di sedi-sedi kehidupan bermasyarakat. Oh gitu ya. Sekarang kan dunia gerakan tuh pandangan masyarakat ya, kebanyakan dia sisi negatif kadang-kadang. Ya. Karena kan istilahnya orang organisasi ini kalau nggak namanya jualan proposal, ya kan, atau demo bikin macet, merugikan masyarakat. Gimana tuh cara Bung sebagai anak gerakan nih, sebagai orang organisasi dalam menyangkal pernyataan-pernyataan itu? Ya, ini sudah menjadi makanan kesehari-harian kita, bukan cuma hanya anak GMNI ya, bahkan organisasi lain sebagainya bisa kita bilang di kelompok Cipayung lah. Demo meresahkan masyarakat, membuat macet ini. Kalau bisa dibilang demo ini kan hanya sekedar sebuah langkah yang kita lakukan untuk melakukan sebuah perubahan. Ya. Begitu. Jadi banyak hal lebih baiknya dibandingkan dengan anggapan masyarakat itu bahwa mereka membuat macet,
lain sebagainya, merugikan masyarakat. Padahal dampak dari yang kita lakukan itu adalah sangat besar. Contohnya dalam melakukan perubahan kebijakan. Iya, tapi kan masyarakat ini nggak tertarik gitu loh ngeliat. Aduh, tiba-tiba macet. Ada yang lagi di ambulan, ya kan? Ya. Pengen ke rumah sakit lagi urgensi gara-gara mahasiswa demo meninggal tengah jalan gitu. Ya. Nah, masyarakat nggak nyampe informasi itu. Kenapa nggak ya? Karena kebanyakan masyarakat kurang dalam minim gitu ngebaca, mengikuti pemberitaan hari ini. Nah, ada nggak yang miss di situ gitu loh? Nah, begini. Jadi itulah tugas anak muda hari ini, Bung. Jadi kita perlu melakukan pendidikan politik, bukan cuma kita di Gemini ataupun organisasi Cipayung lainnya, tetapi melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa demo itu tidak hanya sekedar yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa ataupun kelompok Gemini maupun kelompok Cipayung, bahwa tujuan dari demo itu seperti saya sampaikan tadi, Bang, adalah salah satunya untuk melakukan kebijakan publik. Nah, ini merupakan salah satu langkah politik. Nah, mungkin orang mikirnya kan berpolitik itu nyalek, ikut pemilihan pilkada, pilpres. Ternyata lebih dari situ. Nah, artinya apa? Kebijakan semua ini kan ditentukan kita berkehidupan ini kan ditentukan oleh kebijakan politik kan, Bang. Seperti harga bahan pokok, ini kan semua karena kebijakan politik. Nah, perubahan yang seperti ini yang akan kita lakukan ke depan sebagai anak muda. Berarti gerakan mahasiswa ini ingin menyampaikan apa yang terjadi di negeri ini dengan demo agar masyarakat tahu itu apa yang terjadi di negara ini, apa isu-isu politik yang lagi hangat di negara ini, yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Benar, Bang. Cuman langkah-langkah yang kita lakukan sebagai anak muda maupun mahasiswa itu tidak hanya sekedar demo, Bang. Banyak langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Yang pertama yang pasti melakukan diskusi, konsolidasi, yang kemudian kita mencoba untuk audiensi, konferensi pers. Nah, demonstrasi ini adalah salah satu cara, dan memang skalanya besar kalau sudah berbicara demonstrasi, dan ya kita menganggapnya demonstrasi ini adalah langkah akhir dan peluang perubahannya paling besar. Begitu kira-kira, Bang. Oh, menarik itu soal demo, soalnya ini menjadi paradigma buruk di masyarakat tuh. Nah, lalu bagaimana nih peranan pemuda dalam dinamika politik hari ini? Kan banyak nih. Dulu kan kalau misalkan orang-orang muda itu masuk terjun ke politik, kalau nggak ikut seniornya ya melalui jalur aktivis, ya kan. Sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan media, hanya tenar sedikit di media sosial berbicara politik, meskipun literasi terhadap politik minim, ini menjadi suatu tokoh idola buat masyarakat. Nah, gimana kawan-kawan organisasi atau gerakan sendiri melihat ini seperti apa nih perkembangan hal ini? Pernah nggak tuh memfilterasi tuh, ternyata sekarang hari ini udah berubah gitu loh? Ya, kalau seperti yang Abang sampaikan ya sah-sah saja, Bang. Ada orang yang modal viral, muncul di media, tiba-tiba menjadi ditokohkan, sah-sah saja. Karena cara orang untuk menjadi tokoh itu kan berbeda-beda, Bang. Ada yang memanfaatkan momentum, kemudian ada lagi yang memang menikmati prosesnya dari bawah. Ya. Nah, artinya itulah kesempatan anak muda. Anak muda ini harus lebih tanggap dibandingin senior-seniornya untuk tampil di dalam politik hari ini, Bang. Ya, kita lihat hari ini dengan munculnya tokoh-tokoh muda di politik hari ini, ya menurut saya ini bukan sebuah hal baru, tapi sebuah hal yang harus. Tapi tunggu, ini bukannya hal yang merugikan ya untuk mahasiswa-mahasiswa aktif di organisasi? Karena kan mereka yang berproses,
mereka yang mengikuti kaderisasi di dalam organisasi, ya kan? Mereka yang paham dengan namanya teknik persidangan dan lain-lain, Ya. di kader kalah tiba-tiba dengan mereka yang tiba-tiba nongol hanya mengutip dari bacaan berita. Ya, seperti saya bilang tadi, itu mah hal yang lumrah saja dan banyak terjadi. Cuma nanti ke depannya hal yang seperti itu, Bung, masyarakat yang menilai. Masyarakat yang menilai bahwa mana yang benar-benar tokoh, mana yang tokoh-tokohan. Oh gitu. Ya, mana yang benar-benar tokoh, mana yang tokoh-tokohan. Kalau saya pribadi menganggap yang benar-benar tokoh adalah dia yang menikmati proses, seperti kawan-kawan yang kita bergemeni lah, contohnya dia menikmati pengkaderan, semua belajar mengenai ideologi, jenjang karir di organisasi diikutinya, dan lain sebagainya. Inilah yang benar-benar tokoh ke depannya, dan dia memang tokoh yang berkualitas, begitu Bang. Sebenarnya ada satu hal yang mau saya tanyakan. Dalam perkembangan politik saat ini kan banyak, apalagi pilpres saat ini ya, yang paling besar pemilih nantinya itu kaum milenial sama Gen Z. Seberapa banyak sih yang melek politik? Kalau kita lihat banyak Bang. Baik dia, kita lihat kali ini ya Bang ya, kalau sudah terang benderang kita lihat bahwa ada tiga paslon calon presiden sama calon wakil presiden, bahwa mahasiswa ataupun kaum muda hari ini mereka mengambil bagian untuk turut ikut serta, dan itu dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam hal apa ini? Ya, mereka masuk ke dalam tim pemenangan baik di pusat maupun daerah. Bahkan hari ini banyak kok caleg anak muda yang mendaftarkan diri sebagai caleg-caleg muda. Ya, tapi kan itu nggak seberapa. Ya. Data BPS itu kan ada sekitar 100 juta lebih pemilih. 63% diantaranya itu adalah kaum milenial dan pemilih pemula, yaitu Gen Z. Nah kan ini kan banyak nih yang belum mengerti politik atau udah ngerti politik ya kan ya. Apalagi kecenderungan pada saat ini dinamika yang sangat masif ya kan. Itu gimana sih pandangan kalian nih sebagai yang sudah aktif di dunia organisasi dalam memandang ini gitu loh. Apakah ini menjadi tren burukkah terhadap perpolitikan ke depannya? Nah, seperti saya bilang tadi Bang, bahwa sampai saat ini masih pentingnya pendidikan politik itu tadi Bang. Artinya apa? Untuk menyadarkan, bukan cuma hanya menyadarkan kaum muda, tapi menyadarkan semua lapisan masyarakat bahwa pentingnya berpolitik itu. Dan dibandingkan dari momentum politik sebelumnya, mungkin tahun 2024 ini tingkat keikutsertaan kaum muda itu sangat besar Bang. Sangat besar, dan ya kita tidak bisa langsung mengajak seluruh pemuda untuk terlibat aktif. Tapi setidaknya dari pasca momentum-momentum politik lain sebelumnya, mulai dari pilpres, pemilu, pilkada tahun 2-3 tahun yang lalu, bahkan sampai hari ini pemilihan umum dan pilpres nanti di Februari nanti, ini sudah mengalami lonjakan yang besar di kaum anak muda. Kita tidak bisa memaksakan untuk lebih besar lagi, tetapi kita hanya meningkatkan eskalasinya. Iya, tapi kan yang menjadi persoalan saat ini kan cara berpolitik para senior-senior nih. Ini kan kebanyakan mereka ini memberikan pelajaran politik yang nggak baik. Kenapa? Terkadang membuat sebuah isu yang hoax atau mensitir daripada media-media, atau ada yang menyerang secara personal, mengkritik secara membabi buta. Ini kan menjadi pelajaran politik yang tidak baik sebenarnya terhadap kaum muda yang tidak betul, yang tidak memahami nih apa sih bagaimana politik itu. Jangan nanti ternyata politik itu nggak baik gitu loh. Ini kan menjadi
suatu paradigma yang nggak baik ke depannya untuk perpolitikan Indonesia. Ya, begini Bang, bahwa itu tidak bisa kita hindarin ya. Artinya kita sebagai anak muda itu itu Bang, itu yang membedakan tadi antara anak muda yang tokoh dan ketokoh-tokohan. Nah, kalau anak muda yang benar-benar tokoh ini, dia akan menciptakan suasana politik itu yang riang gembira, ide dan gagasan, bukan memberikan hoaks. Gitu. Mungkin ataupun siapa senior itu ya, mungkin dia menghalalkan segala cara untuk berpolitik yang kotor. Nah itulah mengapa muncul anak-anak muda ini Bang, bahwa kita mau membasmi politik-politik kotor seperti yang Abang sampaikan tadi. Nah, anak muda ingin menciptakan caranya sendiri, berpolitik riang gembira. Jadi anak muda ini udah punya caranya sendiri dalam berpolitik. Meskipun senior-seniornya ini mencontohkan hal yang nggak baik sebenarnya dalam cara berpolitik. Betul Bang. Anak muda hari ini sudah berani dan membuat caranya tersendiri. Begitu. Mereka dengan kemajuan teknologi, memanfaatkan teknologi, mereka punya caranya sendiri masing-masing. Begitu. Dengan munculnya anak-anak muda tiba-tiba viral jadi tokoh, itu kan adalah salah satu contoh Bang, bahwa anak muda terjun ke politik tanpa senior. Gitu. Lalu lantas bagaimana nih kira-kira menurut Bung Edgar hal yang harus dilakukan politisi senior dalam membangun politik yang baik ya? Kalau sekarang kan banyak lebih muncul ya isu-isu itu, persoalan diksi itu atau narasi-narasi dalam etika politik gitu. Ya. Apa sih yang harus dilakukan politisi senior dalam berpolitik yang baik agar nih kaum muda nih tertarik gitu loh, nggak apolitik gitu. Apolitik. Begini Bang, Apa yang harus dilakukan tuh? yang dilakukan oleh politisi-politisi senior. Nah, kadangkala politisi senior ini terlalu menganggap sepele anak muda Bang. Ya, betul. Sepele anak muda, bahwa mereka nganggap anak muda itu masih bocah ingusan lah, belum saatnya lah, bahwa mereka itu juga harus anak muda yang lebih baru di dunia politik aja bisa dengan cepat mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kembali juga halnya dengan politisi-politisi senior, mereka juga harus bisa menempatkan dirinya, bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan itu kembali lagi Bang, seperti yang Abang tanyakan lagi, bahwa berbicara etikanya pun mereka harus beradaptasi dengan etika sesuai perkembangan zaman. Begitu kira-kira Bang. Ya, mantap. Ini perbincangan kita sangat sangat baik ini. Tapi memang kita sekarang terkendala waktu. Nah, sebelum kita closing, ada pesan-pesan Bung Edgar sebagai anak gerakan yang paling sadar akan politik. Kalau saya simpel, ini kamera. Kalau saya simpel aja begini Bang, bahwa anak muda itu jangan sampai apolitik, tapi harus terlibat dalam politik, baik dalam politik kerakyatan maupun politik elit dan politik-politik lainnya, bahwa ini adalah sudah saatnya anak muda untuk mengambil bagian. Nah, seperti saya bersama kawan-kawan Bang sedang mencetuskan atau lagi menggodok ini ke depan, bahwa kita anak muda harus mengambil porsi yang lebih. Nah, seperti sebelum di Undang-Undang Pemilu kan diatur tuh Bang mengenai persentase calon perempuan. Contohnya tuh di caleg. Nah, kami sebagai anak muda pengen juga mendorong ini, bahwa perlunya persentase anak muda dalam kontestasi politik. Nah, makanya pentingnya peran aktif anak muda di politik ya. Kebiasaan menarik gitu ya.
mendorong nantinya di DPR agar presentasi kursi di DPR untuk ditempati anak muda gitu. Betul betul Bang, karena eh, menjelang Indonesia emas yang selalu digembor-gemborkan sampai 2045 ini Bang. Puncaknya itu dari tahun ini sampai 2035. Itu Indonesia itu akan didominasi 70% anak muda. Dan untuk itu kita perlu untuk menggodok itu. Agar nantinya pas lagi Indonesia emas, peranan penting anak muda itu sudah dipersiapkan jauh sebelum itu. Betul, betul. Oke, kawan-kawan netizen, pembicaraan kita saya dengan Bu Netir ini sangat menarik. Kita akan bertemu untuk episode selanjutnya. Terima kasih.